Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hari yang baru dianugerahkan bagi kita untuk kita melayani dan mengabarkan Injil tentang Kristus. Karena itu kita akan membaca Alkitab, merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kasih-Mu dan untuk anugerah-Mu, untuk hari yang baru Engkau beri, di mana kami pun dalam hikmat daripada Tuhan akan beraktivitas dan terlebih memuliakan Engkau. Karena itu firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini, biarlah memungkinkan kami untuk menjadi seperti apa yang Engkau ingini. Berkati kami semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami, mengingat kami penuh dengan dosa. Maka di saat ini kami akan membaca firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas 5 ayat 8 dan ayat 9 bacaan kita di hari ini. Begini firman Tuhan, Lukas pasal 5 ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bacaan ini kita pun boleh memperoleh nasihat lagi, ya, bahwa hidup di dalam Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, tentunya akan menuju kepada pertobatan, menuju pada penyesalan diri. Walaupun memang ada saja situasi ketika kita menyesal, ketika kita bertobat, karena berjumpa dengan Tuhan, sadar bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka pikiran kita atau pikiran manusia seringkali menunjukkan kita kepada ketidaklayakan, tapi juga untuk menolak Tuhan. Sadar tidak layak, sadar bahwa Tuhan tidak layak di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Sehingga sebagaimana Petrus, dia menolak Tuhan Yesus. Kadangkala rasa penyesalan itu tanpa tuntunan daripada Tuhan bisa membuat seseorang tersesat. Sebab ada saja orang yang menyesal kemudian dia bunuh diri, ya, sebagaimana Yudas. Ada saja orang yang menyesal karena dia berjumpa dengan Tuhan, sadar akan dosa-dosanya, ketaklayakannya di hadapan Tuhan. Kemudian dia justru semakin menjadi orang yang jahat, atau justru dia semakin mengurung diri, ya, tidak mau lagi bersosialisasi dan bahkan melayani. Ya, karena itu Tuhan Yesus pun mau meluruskan pemahaman dari Petrus. Ya, Petrus sebagaimana dengan murid-murid yang lain kemudian takjub, tapi Petrus pun awalnya merasa tidak layak dan mau menjauh daripada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus pekerjaannya tidak terhenti ketika Petrus takjub, ketika Petrus dapat ikan yang banyak, tidak saja hanya sampai di situ, tapi justru di dalam ketaklayakan yang dirasakan oleh Petrus, di sanalah Tuhan bekerja dan kemudian mau memulihkan, merangkul Petrus, dan kemudian menyatakan dan membuat seorang Petrus menjadi rekan sekerja dan dikatakan sebagai penjala manusia. Maka biarlah dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita telah mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, kita pun harus berdoa. Sebab dalam perjumpaan kita dengan Tuhan akan semakin nampak kegagalan-kegagalan kita. Akan semakin nampak kekurangan dan dosa kita. Karena di satu pihak kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus, setia, ya, yang disaksikan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga di pihak lain menelanjangi siapa kita yang akan terang benderang tahu bahwa kita ini penuh dengan dosa. Dan di saat itulah kita tahu kuasa gelap pun ingin memanfaatkan waktu itu
untuk menuduh kita, ya, untuk mendakwa kita bahwa kita tidak layak. Tapi tangan Tuhan yang sudah memilih kita, Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan sekedar menerangi untuk kita sadar bahwa kita penuh dengan dosa. Tapi dalam terangnya juga, Dia akan kuatkan kita untuk kemudian mengikuti rencana-rencana Dia. Maka biarlah kita tidak hanya sampai pada penyesalan, tapi juga pada pertobatan dan pada pembentukan karakter di dalam Tuhan, dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Dan selanjutnya dari bacaan ini, betapa kita boleh melihat bahwa Petrus yang digugah hatinya, tetapi pekerjaan Tuhan itu ternyata boleh menjangkau semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dan tidak saja hanya Petrus, tapi juga semuanya pun takjub. Pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan bekerja tidak hanya bagi Petrus, tapi memberi dampak bagi semua orang. Tidak hanya Petrus, tapi semua yang mengalami takjub. Dan saya kira dengan ketakjuban itu, mereka semua boleh memuliakan Tuhan. Bahkan pun beberapa di antaranya menjadi murid-murid Yesus, menjadi rekan sekerja, dan juga sebagaimana Petrus menjadi penjala-penjala manusia. Maka saya percaya pekerjaan Tuhan itu akan terus berlangsung sampai saat ini. Akan memberi dampak yang luar biasa, tidak saja bagi pribadi lepas pribadi, tapi juga dalam satu kebersamaan. Maka biarlah mulai dari keluarga kita masing-masing, orang tua, anak-anak, ya, dari generasi-generasi yang lebih tua sampai kepada generasi-generasi muda, sampai pada anak-anak kecil, dampak kasih dan berkat Tuhan, tapi juga tugas untuk memberitakan Injil, boleh menjadi satu beban bersama yang bukan menakutkan, tapi suatu beban yang mendatangkan kegembiraan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, bahwa kalau kami telah disadarkan untuk ikut Tuhan, kami tahu kelemahan kami, maka biarlah kami tidak dijatuhkan oleh kuasa gelap, tapi justru dari sana kami dibangun, kami dibentuk lagi oleh tangan yang sudah menyadarkan kami, yakni tangan Tuhan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya pekerjaan Tuhan bagi kami ini pun biarlah boleh memberi dampak yang luas, mulai bagi keluarga kami dan di mana kami pergi dan berada. Kami siap melayani, siap bekerja. Di dalam nama Yesus kami taruhkan hidup kami kepadamu. Amin. Demikian ibadah atau program Renungan Harian Keluarga Bukit Murai Tikala Baru. Tuhan berkati. Shalom, damai di hati.